Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Saudara, persatuan dan kesatuan adalah kunci perdamaian di Indonesia. Namun, apakah saudara tahu maksud dari persatuan dan kesatuan itu? Indonesia adalah negara puspawarna yang sangat beragam dan terkenal oleh perbedaannya, mulai dari agama, suku, etnis, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Dengan adanya keberagaman ini membuat Indonesia sangat indah dan menjadi suatu daya tarik tersendiri. Perdamaian di tengah keberagaman tidak akan mungkin jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Semua pihak di dalamnya juga harus ikut berkontribusi menjaga persatuan dan kesatuan agar perdamaian di tengah keberagaman tersebut dapat selalu dijaga. Makna persatuan dan kesatuan yang dapat diwujudkan dengan selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta saling menghargai satu sama lain yang berlandaskan rasa kemanusiaan. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan itu, bangsa Indonesia dapat terpecah belah. Kita memiliki dasar hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berfungsi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan sehingga dari UUD yang ada warga negara Indonesia dapat lebih tertib, dan dari UUD ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan landasan operasional agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita hukum negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi walaupun Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi masyarakat yang beragam untuk berperilaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat Indonesia mampu mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, serta UUD karena keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam konflik di tengah masyarakat Indonesia sendiri. Maka dari itu, dengan persatuan dan kesatuan, kita dapat mencapai tujuan bangsa Indonesia. Jangan pernah lupa untuk selalu mempererat hubungan antar warga negara dan selalu berusaha untuk menciptakan keadilan serta humanisme di negara Indonesia tercinta ini, sehingga NKRI dapat selalu bersatu dan berdaulat. Berikut ini adalah persembahan dari kelompok kami. Selamat menikmati. Manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan ciptakannya berbeda rupa, punya jiwa, punya akal, punya rasa. Tapi, apakah semua orang peduli? Persatuan dan kesatuan Indonesia, nyatanya tidak semua orang merasakannya, ditindas, dibungkam, bahkan diabaikan. Mereka meronta kesakitan, menginginkan kebenaran. Butakah matamu akan kemanusiaan? Janganlah membalas ketidakadilan, melainkan berbanyak doa bagi mereka. Kasihilah musuhmu, berikan semua apa yang mereka inginkan. Jangan mengharap balasan atas kebaikanmu. Biarlah Tuhan sendiri yang membagikan apa yang menjadi hakmu. Kemanusiaan seharusnya menjadi budaya. Kemanusiaan adalah hak tiap orang. Rasa saling menghargai adalah kunci. Tanpa memandang rendah manusia lain, kita semua sama di matanya. Lantas, mengapa kita membedakan? Terlebih pada orang yang membenci kita. Kita harus belajar dari Yesus untuk membalas semua perbuatan orang dengan berbuat kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Allah ingin semua orang merasakan kasih-Nya melalui kita sebagai anak Allah. Di sisi lain, ketika seseorang berbuat jahat, menentang kita, membenci kita, menganiaya kita, dan menindas kita,
Janganlah kita membalas, melainkan maafkanlah mereka dan doakan mereka kepada Allah Bapa di surga. Ketika kita memberi sesuatu untuk orang lain, jangan pernah berharap untuk mendapat imbalan, sebab Tuhan mengajarkan untuk melakukan apapun dengan ikhlas. Dan tetaplah jadi garam dan terang bagi dunia yang dapat mengubahkan segalanya, dan kasihanilah sesamamu dengan segenap hati, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya bahwa semua yang dikatakan Yesus adalah kebenaran, dan Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Maka dari itu, kita perlu takut dan khawatir. Kita tidak perlu takut dan khawatir untuk menjalankan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu refleksi dari kutipan tersebut menurut kelompok kami, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu untuk dapat mengakhiri balas dendam dengan kasih memang bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, sangat diperlukan keberanian yang kuat serta keikhlasan untuk bisa mengatakan maaf dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terkadang terdapat rasa malu, rasa grogi, dan perasaan manusiawi pasti ada. Tetapi kita selalu diajarkan oleh Tuhan untuk selalu memaafkan sesama kita, dan kita juga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita berani mengeluarkan kata-kata maaf atau kata-kata positif dari kita untuk musuh, itu menunjukkan kita sudah bisa mengakhiri balas dendam dengan kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Teladan humanisme, mengasihi sesama, serta mempertahankan kemerdekaan tercermin dari kisah sang kapten tampan Pierre Tendian. Siapa sih yang tidak mengenal beliau? Kapten Pierre Andries Tendian lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Beliau lahir sebagai anak keturunan Minahasa dan Prancis. Pada tahun 1958, Pierre memulai pendidikan menjadi taruna di Akademi Militer Teknik Angkatan Darat di Bandung. Beliau menjadi komandan peleton Batalion Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan Medan. 1 tahun kemudian, beliau melanjutkan pendidikan di Sekolah Intelijen Negara. Setelah lulus, beliau ditugaskan menjadi mata-mata di Malaysia sehubungan dengan peristiwa Dwi Korah. Sejak saat itu, Pierre direbutkan oleh 3 jenderal untuk dijadikan ajudan. Mereka adalah Jenderal A.H. Nasution, Jenderal Hartawan, serta Jenderal Kadarsan. Pierre akhirnya menjadi ajudan Jenderal A.H. Nasution. Pada 30 September 1965, Pierre berada di Jakarta karena menjalankan tugas sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution. Malam itu pun menjadi peristiwa penyerangan pasukan Cakrabirawa yang menyerang kediaman Jenderal Nasution. Mendengar suara gaduh, Pierre mendatangi sumber suara. Pasukan Cakrabirawa mencari Jenderal A.H. Nasution dan hendak menculiknya. Namun, Kapten Tendian selaku ajudan Jenderal Nasution melindungi pemimpinnya dengan berkata, "Saya Jenderal Nasution." Karena hal itu, Pierre Tendian diculik dan dibawa oleh pasukan Cakrabirawa ke lubang buaya. Di lubang buaya, ia lalu disiksa dan dibunuh bersama 6 perwira tinggi TNI lainnya dan dimasukkan ke dalam lubang yang sangat sempit. Pierre Tendian pun gugur pada usianya yang ke-26 tahun. Pierre Tendian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada 5 Oktober 1965. Dari kisah ini, kita dapat meneladani Kapten Pierre Tendian. Beliau sangat rendah hati, bertanggung jawab. Pierre juga sangat menyayangi kedua orang tuanya serta saudaranya. Kapten Pierre Tendian sangat tekun dalam menjalani pendidikannya hingga beliau bisa menggapai mimpinya. Beliau setia dalam membela negara dalam tugas-tugasnya, serta saat Pierre menjadi ajudan Jenderal Nasution, beliau juga setia melindungi Jenderal Nasution dari pasukan Cakrabirawa hingga mengorbankan nyawanya sendiri. Dirinya sangat lantang menjawab bahwa dirinya adalah Jenderal Nasution. Sampai beliau disiksa oleh pasukan Cakrabirawa,
beliau tetap tidak melawan dan tidak berusaha lari. Hingga akhir hayatnya pun, Pierre Tendian menjadi salah satu pahlawan revolusi yang berjasa mempertahankan Pancasila.